Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Islami. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kesehatan, keberkahan, serta keberuntungan selalu menaungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Solihin wa Nawadir Az-Zahidin. Abu Abdillah, seorang muazin Bani Haram, bertetangga dengan seorang pemuda. Setiap kali ia azan untuk sholat dan melantunkan iqamah, pemuda tersebut sudah berada tepat di belakangnya. Ketika ia sholat, pemuda itu pun ikut sholat. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, pemuda tersebut memakai sandalnya dan masuk ke rumah. Saya berharap dia berbicara kepadaku atau meminta sesuatu keperluan kepadaku, pikir Abu Abdillah. Suatu hari pemuda tersebut berkata kepada Abu Abdillah, "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau mempunyai mushaf yang bisa saya pinjam agar saya bisa membacanya?" Abu Abdillah pun mengeluarkan mushaf Al-Quran dan memberikannya kepada pemuda itu. Pemuda tersebut lalu memeluk mushaf itu ke dadanya. Kemudian dia berkata, "Semoga hari ini menjadi hari yang sangat penting bagiku dan bagimu." Setelah kejadian tersebut, Abu Abdillah tidak melihat pemuda itu lagi. Pemuda itu bahkan tidak keluar rumah. Demikian juga saat sholat maghrib dan isya, dia tidak keluar. Setelah sholat isya, Abu Abdillah mendatangi rumah tempat tinggal pemuda itu. Di sana ia mendapati sebuah ember dan alat membersihkan diri. Ia juga melihat pemuda itu meninggal dunia sedang mushaf berada di pelukan dadanya. Kemudian ia minta tolong orang-orang sekitar untuk membantu mengangkatnya ke tempat tidur. Saya berpikir, siapa yang bisa saya ajak bicara untuk memakaikannya kain kafan. Kemudian saat akan tiba waktu subuh, saya pun ke masjid untuk melantunkan azan subuh. Lalu setelah itu saya pun sholat sunnah. Ketika itu saya melihat ada cahaya dari arah kiblat. Saya pun mendekat, ternyata itu adalah kain kafan yang terlipat. Saya pun mengambilnya dan mengucapkan Alhamdulillah, kata Abu Abdillah. Setelah itu Abu Abdillah membawa jenazah pemuda soleh itu ke rumahnya dan dia kembali ke masjid. Selepas sholat subuh, tepatnya saat salam menengok ke kanan, ia mendapati Sabit Al-Bunani, Malik bin Dinar, Habib Al-Farisi dan Soleh Al-Murri di sebelah kanannya. Ia pun bertanya kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, apa yang membuat kalian datang kemari?" Mereka menjawab, "Apakah ada orang yang meninggal semalam di sekitar tempat ini?" Ia menjawab, "Iya, ada seorang pemuda yang meninggal malam ini yang biasa sholat bersamaku." Mereka berkata, "Perlihatkanlah dia kepada kami." Begitu mereka masuk melihat jenazahnya, Malik bin Dinar membuka penutup muka jenazah pemuda itu, kemudian mencium dahinya di bagian yang biasa ia gunakan untuk sujud. Setelah itu Malik bin Dinar berkata, "Demi ayahku, seringkali jika engkau dikenal di suatu tempat, engkau pindah ke tempat yang lain yang tidak mengenalmu." Abu Abdillah melihat masing-masing dari mereka membawa kain kafan seraya berkata, "Saya yang akan mengafaninya." Ketika mereka saling berebut, Abu Abdillah kemudian berkata, "Saya tadi malam berpikir tentang siapa yang bisa saya minta tolong untuk mengafaninya. Kemudian ketika subuh saya datang ke masjid untuk azan lalu sholat sunnah. Saat itulah saya melihat ada kain kafan yang terbungkus rapi. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya." Mendengar hal itu mereka berkata, "Jika begitu, kafankanlah dia dengan kain kafan itu." Akhirnya pemuda tersebut dikafani dan dikeluarkan untuk dimakamkan. Menurut kesaksian Abu Abdillah, ia hampir tidak bisa membawa jenazah pemuda soleh tersebut bergerak ke kuburan sebab banyak sekali orang yang menghadiri pemakamannya. Hikmah dari kisah ini adalah kita tidak pernah tahu bagaimana kedekatan seseorang dengan Tuhannya. Terkadang kita menganggap dia bukan siapa-siapa, tetapi ternyata dia adalah orang yang soleh. Baliknya, kita mengira dia begitu soleh, ternyata penuh dosa. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan pernah menilai sesuatu sebelum kita benar-benar tahu dan mengerti, karena kenyataan yang sesungguhnya mungkin tak pernah terlintas dalam pikiran kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.